Arwah penari Lengger. Di tengah perbukitan hijau dan sawah yang luas di Jawa Tengah, terletak sebuah desa kecil yang bernama Desa Sejadi. Desa ini tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena sebuah tradisi yang telah bertahan selama berabad-abad, yakni tarian Lengger. Tarian ini bukan sekadar seni pertunjukan, tetapi juga warisan budaya yang telah menyatu dengan kehidupan masyarakat desa. Tarian Lengger telah ada di Desa Sejadi sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Konon, tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang penari dari kerajaan yang bernama Nyi Sarinten, yang melarikan diri ke desa ini untuk menghindari konflik di keraton. Nyi Sarinten mengajarkan tarian Lengger kepada penduduk desa sebagai bentuk rasa syukur dan doa kepada para dewa agar melindungi desa dari mara bahaya. Sejak saat itu, tarian Lengger menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Sejadi. Setiap tahun, tarian ini dipentaskan dalam berbagai upacara adat dan perayaan desa. Gerakan yang luas dan gemulai, dipadukan dengan iringan gamelan yang ritmis, membuat tarian ini memukau siapapun yang menontonnya. Di antara semua penari Lengger yang pernah lahir di Desa Sejadi, ada satu nama yang melegenda, yakni Dewi Ayu. Dewi Ayu adalah seorang penari berbakat yang kecantikannya dan keahliannya dalam menari membuatnya terkenal hingga ke desa-desa tetangga. Kecantikan Dewi Ayu seolah memancarkan cahaya, dan setiap gerakannya dalam menari mampu menghipnotis siapa saja yang menontonnya. Namun, nasib tragis menimpa Dewi Ayu pada malam pementasan terakhirnya. Sejak kecil, Dewi Ayu sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam menari. Ibunya, yang juga seorang penari, mengajarkan Dewi Ayu gerakan-gerakan dasar tarian Lengger. Bahkan sebelum bisa berjalan dengan sempurna, Dewi Ayu sudah bisa mengikuti irama gamelan dengan gerakan gemulainya. Setiap sore, Dewi Ayu kecil selalu berlatih di halaman rumahnya. Gerakan tariannya yang halus dan ekspresif membuatnya tampak seperti melayang di udara. Penduduk desa yang melihatnya menari selalu terpukau dan mulai memanggilnya Bintang Sejadi. Ketika Dewi Ayu beranjak remaja, bakatnya semakin matang. Pada usia 14 tahun, dia diundang untuk menari di acara perayaan desa yang dihadiri oleh banyak orang dari desa tetangga. Penampilannya malam itu sangat memukau. Gerakan lenggoknya yang anggun, dipadu dengan ekspresi wajah yang mendalam, membuat semua yang hadir terpesona. Dalam sekejap, nama Dewi Ayu menyebar luas, dikenal sebagai penari Lengger yang paling berbakat di seluruh desa. Kepopuleran Dewi Ayu tidak berhenti di situ. Ia sering diundang untuk menari di berbagai acara penting, mulai dari pernikahan hingga upacara adat. Kemampuannya menari dengan penuh penghayatan, seolah-olah setiap gerakannya adalah bagian dari jiwanya, membuatnya semakin dicintai oleh penduduk desa. Mereka merasa bahwa Dewi Ayu tidak hanya menari untuk hiburan, tetapi juga sebagai doa dan penghormatan kepada para leluhur dan dewa-dewa. Pada usia 20 tahun, Dewi Ayu mencapai puncak karirnya sebagai penari Lengger. Ia diundang untuk menari di berbagai acara besar, termasuk di keraton. Setiap pertunjukannya selalu dinantikan oleh banyak orang. Keanggunan dan keterampilannya dalam menari telah menjadikannya ikon budaya Desa Sejadi. Namun, takdir berkata lain. Pada malam pementasan besar yang diadakan di alun-alun desa, Dewi Ayu dijadwalkan untuk menampilkan tarian yang telah dipersiapkannya dengan sangat matang. Malam itu, langit cerah dan bulan purnama menerangi seluruh alun-alun. Seluruh penduduk desa berkumpul, menantikan penampilan Dewi Ayu dengan penuh antusias. Saat Dewi Ayu naik ke panggung, semua mata tertuju padanya. Dengan luwes, ia mulai menari mengikuti irama gamelan yang mengalun lembut. Gerakan demi gerakan ditampilkan dengan sempurna, memukau semua yang hadir. Namun, di tengah-tengah pertunjukan, sesuatu yang aneh terjadi. Dewi Ayu tiba-tiba terjatuh, tubuhnya kaku dalam posisi tarian terakhirnya, dengan mata terbuka lebar menatap langit. Penduduk desa segera berlarian ke panggung, mencoba membantunya. Namun, Dewi Ayu sudah tidak bernyawa. Kematian Dewi Ayu yang tiba-tiba dan misterius mengejutkan semua orang. Tidak ada tanda-tanda penyakit atau cedera. Kematiannya pun menjadi sebuah teka-teki dan misteri dan tak terjawab hingga kini. Kematian Dewi Ayu meninggalkan duka mendalam di hati keluarga dan penduduk Desa Sejadi. Mereka percaya bahwa arwah Dewi Ayu belum tenang karena pertunjukan terakhirnya belum selesai. Banyak yang mengaku melihat penampakan Dewi Ayu di panggung, menari dengan penuh kesedihan. Legenda tentang Dewi Ayu terus diceritakan dari generasi ke generasi. Masyarakat desa percaya bahwa roh Dewi Ayu masih gentayangan, menunggu saat di mana ia bisa menyelesaikan tarian terakhirnya.
Meski begitu, mereka terus melestarikan tarian Lengger sebagai penghormatan kepada Dewi Ayu, sang penari legendaris yang telah memberikan warna dan keindahan dalam kehidupan mereka. Dengan setiap gerakan tarian Lengger, penduduk desa Sejadi mengenang Dewi Ayu, bintang yang pernah bersinar terang di panggung desa mereka. Tarian Lengger tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga sebuah pengingat akan kisah hidup dan kematian Dewi Ayu, penari berbakat yang meninggal saat di atas panggung. Bertahun-tahun berlalu setelah kematian misterius Dewi Ayu, kini muncul seorang bintang baru. Namanya Sukreni, seorang penari muda yang baru naik daun dan mulai menarik perhatian banyak orang. Sukreni lahir dan besar di desa ini, dan sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam menari. Ibunya, seorang penari Lengger yang juga pernah belajar dari Dewi Ayu, melihat potensi besar dalam diri Sukreni dan mulai mengajarinya tarian tradisional ini. Sejak usia 5 tahun, Sukreni sudah berlatih menari setiap hari. Di halaman rumahnya yang sederhana, Sukreni berlatih gerakan demi gerakan dengan penuh semangat. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menari di bawah terik matahari atau di bawah sinar bulan, tidak pernah lelah untuk memperbaiki setiap gerakan agar menjadi sempurna. Ibunya selalu mendampinginya, memberikan arahan dan dorongan. Sukreni, menari itu tidak hanya tentang gerakan, tapi juga tentang jiwa. Kamu harus merasakan setiap irama gamelan, membiarkan hatimu menyatu dengan musik, kata ibunya seringkali. Sukreni selalu ingat kata-kata itu. Baginya, menari bukan sekadar hobi atau pekerjaan, tetapi panggilan hidup. Ia selalu bermimpi untuk menjadi penari besar seperti Dewi Ayu, sosok yang sangat ia kagumi yang kerap diceritakan ibunya sejak ia kecil. Kisah Dewi Ayu selalu menjadi inspirasi bagi Sukreni. Sukreni merasa terhubung dengan Dewi Ayu setiap kali ia menari, seolah-olah roh Dewi Ayu memberikan kekuatan dan bimbingan padanya. Saat Sukreni berusia 16 tahun, bakatnya mulai menarik perhatian. Ia diundang untuk menari di berbagai acara desa dan sering mendapatkan pujian atas penampilannya yang memukau. Penduduk desa mulai membandingkan Sukreni dengan Dewi Ayu, dan banyak yang percaya bahwa Sukreni adalah penerus yang tepat untuk melanjutkan warisan Dewi Ayu. Namun, jalan Sukreni tidak selalu mulus. Di tengah kepopulerannya yang semakin meningkat, ia juga menghadapi berbagai tantangan. Ada kecemburuan dan persaingan dari penari lain, serta harapan tinggi dari penduduk desa yang kadang-kadang membuatnya merasa terbebani. Tapi Sukreni tidak pernah menyerah. Ia terus berlatih, berusaha keras untuk mengatasi setiap masalah. Untuk melatih kemampuannya menari, Sukreni juga berlatih dengan Warto Kusumo, guru tari yang pernah melatih Dewi Ayu. Sebelum dilatih Warto Kusumo, Sukreni harus menunjukkan kebolehannya dalam menari. Warto adalah sosok yang disegani dan dihormati di desa, dan Sukreni sangat ingin mendapatkan kesempatan untuk belajar darinya. Saat giliran Sukreni tiba, ia melangkah ke panggung dan mulai menari dengan seluruh jiwa dan raganya. Warto Kusumo mengamati dengan seksama. Setiap gerakan, setiap ekspresi wajah Sukreni diperhatikannya dengan teliti. Setelah penampilan selesai, Warto Kusumo tersenyum dan mengangguk. Kamu memiliki bakat yang luar biasa, Sukreni. Kamu mengingatkanku pada Dewi Ayu. Mulai hari ini, kamu adalah muridku, kata Warto Kusumo. Sukreni merasa sangat bahagia dan terharu. Ini adalah awal dari perjalanan barunya, perjalanan untuk mengikuti jejak Dewi Ayu dan membawa tarian Lengger ke puncak kejayaan. Dengan bimbingan Warto Kusumo, Sukreni semakin mengasah kemampuannya. Ia belajar lebih banyak tentang filosofi di balik setiap gerakan, makna dari setiap irama gamelan, dan cara menari dengan jiwa. Sukreni selalu merasa paling hidup ketika menari. Setiap gerakan, setiap irama, seolah mengalir dari dalam jiwanya. Namun, sejak ia mulai berlatih intensif di bawah bimbingan Warto Kusumo, keanehan-keanehan mulai menghampirinya. Semua dimulai pada suatu malam yang tenang, ketika Sukreni berlatih sendiri di balai desa. Sore itu, matahari mulai terbenam, memberikan cahaya jingga yang hangat. Sukreni sedang berlatih tarian Lengger dengan penuh semangat. Namun, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dari sudut matanya, Sukreni melihat bayangan yang bergerak. Ia berhenti dan menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Pikirannya mungkin lelah, ia kembali menari. Namun, bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Seolah-olah ada seseorang yang menari di belakangnya, mengikuti setiap gerakannya. Merasa ngeri, Sukreni menghentikan latihannya dan segera meninggalkan balai desa. Mungkin ini hanya imajinasiku,
pikirnya, mencoba menenangkan diri. Malam berikutnya, Sukreni kembali berlatih. Kali ini ia memutuskan untuk menari di rumahnya, berharap bisa menghindari kejadian aneh yang ia alami di balai desa. Namun, keanehan itu mengikutinya. Saat ia menari, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Suara gemerincing seperti gelang kaki penari, padahal tidak ada yang memakai gelang kaki selain dirinya. Ia berhenti dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apa-apa. Suara itu semakin keras, diikuti dengan bisikan-bisikan halus yang tidak bisa ia pahami. Jantung Sukreni berdegup kencang. "Siapa di sana?" teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan malam yang menemaninya. Hari demi hari, kejadian aneh semakin sering terjadi. Sukreni merasa selalu diawasi. Setiap kali ia menari, ia merasakan tatapan yang menembus punggungnya, membuat bulu kuduknya merinding. Ia sering menoleh, berharap menemukan seseorang, tetapi yang ada hanya kekosongan. Perasaan ini mulai mengganggu konsentrasinya dan membuatnya takut untuk berlatih sendiri. Tak hanya itu, Sukreni mulai mengalami mimpi yang aneh dan menakutkan. Dalam mimpinya, ia berada di panggung besar yang dipenuhi penonton. Di tengah panggung, berdiri seorang wanita dengan pakaian penari lengger yang indah. Wanita itu adalah Dewi Ayu, dengan tatapan mata yang memancarkan kesedihan. Dalam mimpinya, Dewi Ayu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menari dengan gerakan yang anggun, namun terlihat ada yang tidak selesai. Sukreni bisa merasakan kegelisahan dan kesedihan dari Dewi Ayu. Saat Sukreni mencoba mendekat, Dewi Ayu tiba-tiba berhenti menari dan menatap Sukreni dengan mata yang penuh harap. Kemudian, suara lembut tetapi penuh dengan keputusasaan terdengar, "Sukreni, tolong selesaikan tarian terakhirku." Sukreni terbangun dengan jantung berdegup kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah Dewi Ayu benar-benar hadir di kamarnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia merasa ketakutan namun sekaligus penasaran. Mimpi tentang Dewi Ayu tidak berhenti di situ. Setiap malam, mimpi-mimpi itu semakin intens. Dewi Ayu selalu muncul dengan permintaan yang sama, "Tolong selesaikan tarian terakhirku." Gerakan tarian yang belum selesai itu terus menghantui Sukreni, dan setiap kali ia mencoba membantu, mimpi itu selalu berakhir sebelum tarian selesai. Sukreni merasa terperangkap dalam siklus mimpi yang membuatnya semakin takut dan cemas. Di siang hari, Sukreni mulai merasa gelisah dan sulit berkonsentrasi. Ia takut untuk tidur karena tidak ingin mengalami mimpi yang sama lagi. Tubuhnya mulai kelelahan karena kurang tidur, dan semangatnya untuk berlatih tarian lengger perlahan-lahan mulai pudar. Merasa tidak sanggup menanggung beban mimpi-mimpi itu sendirian, Sukreni memutuskan untuk berbicara dengan Warto Kusumo. Suatu sore setelah latihan, ia menceritakan semua tentang mimpi-mimpinya yang menakutkan dan permintaan Dewi Ayu yang belum selesai. "Warto, mimpi-mimpi ini terasa begitu nyata dan semakin intens. Dewi Ayu selalu meminta bantuan untuk menyelesaikan tarian terakhirnya. Aku tidak tahu harus bagaimana," kata Sukreni dengan suara gemetar. Warto Kusumo mendengarkan curhat Sukreni. Setelah Sukreni selesai bercerita, ia mengangguk pelan, tak menanggapi kemudian pergi. Setelah beberapa waktu latihan intensif, Sukreni mulai merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya. Namun, ketenangan itu segera terganggu ketika ia mulai melihat penampakan Dewi Ayu. Penampakan tersebut pertama kali muncul di tempat latihan. Saat Sukreni menari sendirian di malam hari, ia melihat sosok bayangan di sudut ruangan. Sosok itu adalah Dewi Ayu, dengan pakaian lenggernya yang indah, menatap Sukreni dengan tatapan kosong. Sukreni terkejut dan berhenti menari, namun sosok itu segera menghilang. Penampakan tersebut tidak berhenti di tempat latihan. Di rumahnya, Sukreni mulai melihat sosok Dewi Ayu berdiri di depan cermin kamarnya, menari di sudut ruang tamu, atau bahkan duduk di tepi tempat tidurnya saat ia bangun di tengah malam. Setiap kali Sukreni mencoba berinteraksi dengan penampakan itu, Dewi Ayu hanya diam dan menghilang, meninggalkan Sukreni dalam ketakutan dan kebingungan. Seiring dengan semakin seringnya penampakan Dewi Ayu, Sukreni mulai merasakan pengaruh aneh pada tubuhnya. Saat menari, ia sering merasa tubuhnya bergerak sendiri, seolah-olah ada yang mengendalikannya. Gerakan-gerakan yang ia lakukan bukan lagi miliknya, melainkan gerakan-gerakan yang pernah ia lihat dari Dewi Ayu. Sukreni merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh roh Dewi Ayu, dan hal ini membuatnya ketakutan. Tidak hanya itu, Sukreni juga mulai berbicara dan bertindak seperti Dewi Ayu tanpa disadarinya.
Teman-teman dan keluarganya mulai melihat perubahan dalam dirinya. Kadang-kadang, saat sedang bercakap-cakap, suara Sukreni berubah menjadi lebih lembut dan tenang, mirip dengan suara Dewi Ayu yang pernah mereka dengar. Bahkan gaya bicara dan pilihan kata-katanya berubah, mencerminkan kebiasaan Dewi Ayu. Ketika ditanya tentang hal itu, Sukreni tidak menyadari apa yang terjadi dan merasa bingung. Pada suatu malam, ketika Sukreni sedang berlatih sendirian di tempat latihan, kejadian yang paling menakutkan terjadi. Sukreni merasa tubuhnya sepenuhnya dikendalikan oleh roh Dewi Ayu. Ia menari dengan gerakan yang sempurna, lebih indah dan anggun dari sebelumnya. Namun, Sukreni tidak merasa seperti dirinya sendiri. Ia merasa seperti sedang berada di dalam tubuh orang lain. Saat itu, penampakan Dewi Ayu muncul lagi, namun kali ini berbeda. Dewi Ayu mendekati Sukreni dan berbicara dengan suara yang tenang namun mendesak, "Sukreni, aku butuh tubuhmu untuk menyelesaikan tarian terakhirku. Hanya dengan itu aku bisa tenang." Gangguan yang dialami membuat Sukreni pun ingin tahu kebenaran di balik kematian Dewi Ayu. Dia dibantu beberapa temannya mulai mencari tahu tentang penyebab kematian Dewi Ayu dengan mendatangi orang-orang yang memiliki hubungan dengan Dewi Ayu. Mereka menemui Ratih, sahabat lama Dewi Ayu yang juga penari lengger, yang memberikan petunjuk bahwa ada persaingan tak sehat di antara penari-penari sebelum Dewi Ayu meninggal. Sukreni menelusuri jejak kecemburuan di antara penari-penari. Mereka menemukan bahwa beberapa penari merasa iri dengan popularitas Dewi Ayu dan keanggunannya dalam menari. Mereka mulai menduga bahwa ada yang sengaja ingin merusak karirnya dengan cara apapun. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Sukreni dan teman-temannya mengunjungi tempat-tempat yang dianggap keramat di desa tersebut. Mereka pergi ke pohon besar di tengah hutan yang diyakini memiliki energi mistis, tempat di mana Dewi Ayu sering bermeditasi untuk mendapatkan inspirasi sebelum menari. Di sana, mereka merasakan kehadiran yang kuat dan mendapatkan petunjuk dari seorang tua yang tinggal di dekat hutan. Orang tua itu mengingatkan mereka tentang hal mistis yang mungkin menimpa Dewi Ayu karena kemarahan dan iri hati dari orang lain. Langkah terakhir mereka adalah mengunjungi dukun desa yang dianggap memiliki pengetahuan spiritual dan bisa merasakan energi gaib di sekitar mereka. Dukun itu memberitahu tentang kekuatan gelap yang mungkin terlibat dalam kematian Dewi Ayu. Dia mengungkapkan bahwa Dewi Ayu mungkin menjadi korban santet. Sukreni dan teman-temannya akhirnya berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Dewi Ayu. Mereka menemukan bahwa beberapa penari lain memang terlibat dalam kematian Dewi Ayu karena iri dan cemburu akan popularitasnya. Sukreni, yang semakin dekat dengan Wartokusumo karena bimbingannya dalam dunia seni tari, mulai merasa curiga bahwa Wartokusumo tahu lebih banyak tentang kematian Dewi Ayu daripada yang ia ungkapkan. Sukreni memutuskan untuk menggali lebih dalam. Dengan hati berdebar-debar, Sukreni memutuskan untuk menghadap Wartokusumo langsung. Di ruang tamu yang penuh dengan aroma rempah-rempah dan dupa, Sukreni dengan hati-hati membuka percakapan. "Wartokusumo, saya yakin kamu tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada Dewi Ayu. Tolong beritahu kami kebenaran," ucap Sukreni dengan suara bergetar. Wartokusumo terdiam sejenak, menatap Sukreni dengan tatapan yang penuh pertimbangan. Awalnya ia mencoba mengabaikan permintaan itu. Namun Dewi Ayu terus mendesak. Akhirnya, dengan suara parau, ia mulai menceritakan segala sesuatu. Wartokusumo mengakui bahwa ia memang mengetahui tentang konspirasi yang melibatkan beberapa penari lain terhadap Dewi Ayu. Menurutnya, Dewi Ayu memang menjadi sasaran dari rencana jahat untuk menjatuhkannya karena popularitasnya yang mengancam. Dewi Ayu adalah penari yang sangat berbakat dan dicintai oleh banyak orang. Namun, ada beberapa yang tidak bisa menerima keberhasilannya dan merasa terancam, ucap Wartokusumo dengan suara sedih. Dia menjelaskan bahwa beberapa penari, yang merasa cemburu dan iri akan popularitas Dewi Ayu, mengirim santet dan membuat Dewi Ayu meninggal secara tragis di panggung. Setelah mendengar pengakuan dari Wartokusumo, Sukreni dan teman-temannya merasa campur aduk antara marah dan sedih. Wartokusumo berjanji untuk membantu mengungkap lebih jauh siapa saja yang terlibat dalam konspirasi tersebut. Dia berjanji untuk melakukan yang terbaik dalam memberikan penghormatan terakhir untuk Dewi Ayu. Setelah mengungkap kebenaran tentang kematian tragis Dewi Ayu dan untuk menghormati rohnya yang belum tenang, Sukreni bersama Wartokusumo memutuskan untuk melakukan ritual khusus di panggung tempat Dewi Ayu meninggal. Mereka percaya bahwa dengan menyelesaikan tarian yang tertunda itu, mereka dapat memberikan kedamaian pada arwah Dewi Ayu.
Malam itu, bulan purnama menerangi panggung yang sepi di desa Sejadi. Warto Kusumo, dengan pakaian adat khas Jawa yang kental dengan aura spiritual, mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual ini. Dia mengatur tempat-tempat perlengkapan ritual dengan penuh kehati-hatian, sementara Sukreni, mengenakan pakaian tarian lengger yang indah, merasa tegang namun juga siap untuk menghadapi tantangan ini. Saat ritual dimulai, atmosfer panggung terasa sangat hikmat. Warto Kusumo memulai upacara dengan doa-doa kuno yang dipersembahkan kepada roh Dewi Ayu. Mereka membakar dupa dan menaburkan bunga-bunga sebagai tanda penghormatan. Tiba-tiba, Sukreni merasakan kehadiran Dewi Ayu di sekelilingnya. Dia bisa merasakan aura kesedihan dan kegelisahan dari roh penari legendaris itu. Sukreni memulai tariannya, diiringi oleh irama gamelan yang mengalun perlahan-lahan. Gerakan-gerakannya begitu halus dan penuh makna, seolah-olah Dewi Ayu sendiri yang menari melaluinya. Ketika tarian mencapai puncaknya, Sukreni merasa energi spiritual Dewi Ayu menyatu dengan dirinya. Dia merasakan bimbingan dan kehadiran roh Dewi Ayu dalam setiap gerakan yang dia lakukan. Panggung di desa Sejadi dipenuhi dengan suasana yang hikmat saat Sukreni dan Warto Kusumo memulai ritual penyelesaian tarian Dewi Ayu. Cahaya bulan purnama menyinari panggung, menciptakan atmosfer yang magis di sekeliling mereka. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Sukreni memulai gerakan untuk mengakhiri tarian, tiba-tiba suasana berubah. Angin malam berhembus kencang, dan di sudut panggung terlihat bayangan gelap yang menakutkan. Arwah jahat yang selama ini mengganggu Dewi Ayu muncul, dengan kekuatan gelapnya mencoba menghalangi Sukreni untuk menyelesaikan tarian tersebut. Arwah jahat itu memancarkan energi yang menakutkan, mencoba mengacaukan konsentrasi Sukreni dan menghentikannya sebelum tarian terlalu jauh. Sukreni merasakan kehadiran jahat itu dengan sangat kuat, dan dia tahu bahwa ini adalah ujian spiritual yang harus dia hadapi. Warto Kusumo segera bertindak, mengeluarkan mantra-mantra untuk melindungi Sukreni dari kekuatan jahat yang mengancam. Namun, arwah jahat itu begitu kuat dan licik, terus berusaha merusak ritual tersebut. Sukreni merasa kekuatan gelap itu mencoba merasuki dirinya, membuatnya hampir kehilangan kendali atas tubuh dan gerakannya. Dalam keputusasaan, Sukreni mengingat semua pelajaran dari Warto Kusumo dan keberanian Dewi Ayu. Dia memusatkan pikirannya untuk menghadapi arwah jahat tersebut. Dalam serangkaian gerakan yang penuh dengan kekuatan spiritual, Sukreni membalas serangan arwah jahat dengan kehalusan dan ketegasan dari gerakan tarian lengger. Saat pertarungan spiritual mencapai puncaknya, Sukreni mendapat bantuan yang tak terduga. Roh Dewi Ayu, yang sebelumnya hanya memberikan bimbingan lewat mimpi, kini hadir secara langsung untuk melindungi Sukreni. Dengan kekuatan gabungan dari roh Dewi Ayu dan kekuatan dalam dirinya sendiri, Sukreni berhasil menyelesaikan setiap gerakan tarian dengan sempurna. Dengan gerakan terakhir yang memenuhi panggung dengan keindahan dan keanggunan, Sukreni berhasil membebaskan arwah Dewi Ayu dari penderitaan yang mengikatnya selama ini. Cahaya terang muncul di sekeliling mereka, dan energi gelap dari arwah jahat itu mulai mereda. Dan roh Dewi Ayu pun terbebas setelah Sukreni menyelesaikan tariannya dengan sempurna.